warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah, siang hari ini Allah masih pertemukan kita walaupun melalui aplikasi Zoom, ya, bukan melalui pertemuan langsung, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa khidmat kita pada siang hari ini untuk terus mengkaji, ya, belajar lagi, khususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semua amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada siang hari ini dan selanjutnya ini bagian daripada amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan mengharap Allah Subhanahu wa taala terima semua amal-amalan kita. Amin. Hadirin jamaah sekalian, ini adalah pertemuan pertama daripada kajian online. Seharusnya kita jadwalkan Senin kemarin, tapi berhubung karena satu dan lain hal, karena kebetulan sayanya berhalangan, akhirnya kita bisa mulai kajian ini pada hari Kamis ini. InsyaAllah kajian ini terus sampai akhir bulan Ramadan, setiap hari Senin dan Kamis. Sebagaimana di flyer kita mulai jam 1, tapi kemungkinan di pekan depan, ya, di hari Senin depan, ini Kamis, si hari Senin depan kita akan mulai pada jam 12.30 sehingga tidak terlalu lama, ya, teman-teman menunggu. Juga mungkin yang pengen istirahat siang masih ada waktu lebih agak luas sedikit. Nah, hadirin jamaah sekalian, yang kita bahas hari ini adalah sirah nabawiyah, ya, yang kita ambil patokannya dari kitab Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ya, Khulasah Nurul Yaqin artinya ringkasan kitab Nurul Yaqin. Jadi ini ringkasan, kitab ini ringkasan dari kitab aslinya, yaitu kitab Nurul Yaqin, ya. Kitab Nurul Yaqin diringkas menjadi Khulasah Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, di dalam sejarah Sayyidil Mursalin, pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqalami al-murabbi al-fadil al-ustad, dengan hasil karya, ya, seorang ulama bernama Umar Abdul Jabbar. Nah, ini adalah kitab yang yang pertama, ya, di kitab Khulasah Nurul Yaqin ini ada 2 juz. Ini kitab yang pertama, juz yang pertama, nanti kita akan bahas. Nggak tahu nanti selesai atau tidak di kajian kita pada siang hari ini. Ya, kalau nanti memang tidak selesai, dan saya rasa yakin tidak selesai, ya, nanti kita lihat habis lebaran, kalau memang kita ingin lanjutkan boleh, ya, kalau memang kita lihat nanti perkembangannya bagus, boleh kita lanjutkan di pembahasan selanjutnya. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab ini, kitab Khulasah Nurul Yaqin ini adalah kitab ringkas yang biasanya memang dan ini memang ditulis oleh Ustadz Umar Abdul Jabbar ini litalamidhil madaris, untuk para murid-murid sekolah al-ibtidaiyah, ya, murid-murid sekolah ibtidaiyah di Indonesia. Jadi memang ini sebenarnya pelajaran anak ibtidaiyah, ya, untuk belajar sirah. Makanya nanti kalau memang pernah belajar bahasa Arab nih, bahasanya sangat mudah sekali. Ya, bahasanya sangat mudah, bahasanya sangat enak untuk dipahamin. Kemudian di kitabnya juga sudah ada harokatnya, ya, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk membaca. Jadi nggak gundul gitu, Pak, ya. Gondrong dia. Kalau gundul kan sulit bacanya itu. Ini banyak harokatnya. Insya Allah kita semua bisa membaca. Dan nanti tadi sudah saya share, ya, di grup. Silakan dilihat kembali itu, atau boleh di share kembali foto dari kitab ini. Jadi
ketika saya baca ataupun nanti ada yang baca, kita sama-sama ngelihat, sehingga nggak ngajinya nggak hanya ngaji kuping gitu, ngelihat lah minimal ya. Ada panduan kitabnya, walaupun nanti akan kita improve, kan kita jelaskan isi-isi daripada kitab ini. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita akan bahas ya, yang pertama ad-daurul awal, yaitu bab yang pertama, min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Sayyiduna Muhammad ya. Subjudulnya Sayyiduna Muhammad ya. Nah, tuan kita atau nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang bisa baca enggak nih di antara jamaah nih, biar ini nih lebih enak nih. Siapa yang mampu membaca silakan. Ada yang ini? Ini ada yang satu belum diterima tuh, Pak. Join satu yang mau masuk. Mungkin Bujang bisa, Bujang. Jang. Baca Jang, yang di share tadi di grup, silakan dibaca Jang. Coba. Ada harakan, insyaallah mudah. Yang pertama Jang Al-awwal ya, Daurul Awal, benar. Wa Rasulullah ilan nas kafatan. Wa maza? Kafatan. Wa akhiru maza? Wa ya lanjut. Wa akhirul anbiya. Ya, wa imamur rasul. Kelas. Nomor 2, tsani. Nimrat tsaniyah. Ya bidinil Islam. Bidinil Islami. Yaumal qiyamah. Dinan ghaira. Ya, cukup. Kita ini ya. Apa namanya? Kita share, kita baca semua. Itu ada yang Pul, tolong share foto kembali Pul di grup Pul, yang buku Pul. Ada yang minta. Yang foto buku tadi. Ayo, huwa Rasulullah ilan nasi kafatan. Ya. Dia Nabi Muhammad Rasulullah, utusan Allah, ilan nasi kafatan, kepada seluruh manusia. Kepada manusia, kafatan itu keseluruhan, maksudnya kepada seluruh manusia. Nah, ini perbedaan antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, para nabi sebelum Nabi Muhammad itu khusus untuk zaman tertentu dan tempat tertentu. Ya, dan kaum tertentu. Ya, para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu khusus, orangnya tertentu, tempatnya tertentu, zamannya tertentu, kemudian kaumnya tertentu. Tapi Nabi Muhammad SAW akhirul anbiya'i war rasul, nabi yang terakhir, itu untuk seluruh manusia, ila kafatin ila nasi kafatan, untuk seluruh manusia, ya. Dan juga sifatnya menyeluruh, tidak terbatas waktu dan tempat, terus ya. Seluruh dunia, seluruh bumi ini, seluruh alam ini, selama dia masih ada, maka dia wajib untuk mendapatkan dakwah Islam ini. Nah, seperti itu. Dan ini perbedaan antara Nabi Muhammad dan Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau sebelum Nabi Muhammad khusus untuk grup-grup, ya, khusus untuk apa namanya kabilah atau kaum-kaum tertentu, misalnya Nabi Yusuf ketika itu di Mesir dan Bani Israel, Nabi Isa, Nabi Musa itu untuk Bani Israel dan yang lainnya. Ya, tapi kalau Nabi Muhammad SAW ya, itu untuk seluruh manusia, baik zaman Nabi Muhammad bahkan setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Wa akhirul anbiya, ya, Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Ya, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau nabi yang terakhir, penutup para rasul, Nabi Muhammad. Ya. Wa imamur rasul, dan pemimpin dari seluruh rasul-rasul. Jadi ini kemuliaan Nabi Muhammad. Ya. Dia walaupun nabi yang terakhir, tapi dia pemimpin dari seluruh rasul yang lain. Ya, pemimpin daripada seluruh rasul yang lain. Yang kedua,
Ja'a bid-dinil islami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan agama Islam. Datang dengan membawa agama Islam, ya. Ja'a bid-dinil islami. Dia datang dengan agama, dengan membawa agama Islam. Alladzi, yang mana? Ya, alladzi yang artinya la yaqbalullahu, ya. Allah tidak menerima yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, ya, dinan ghairahu, agama yang lain. Din artinya agama, ghairahu yang lain, agama yang lain. Jadi Rasulullah datang dengan agama Islam yang Rasulullah tidak menerima, yang Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama yang lain kecuali agama Islam ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama lain selain agama, ya, Islam ini, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Nomor 2. Jadi itu hadirin jamaah sekalian. Nomor 3, ada yang bisa baca yang lain selain Bujang? Ari bisa baca nggak, Ari? Siap. Tafadhol, Ri, baca, Ri. Oh, oke, siap. Nomor 3, Ri. Tinggal saya. Ya, silakan. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Asrofi qabilatin fi katal mukamah. Nomor 4. 3 kan? Ya, nomor 4 juga. Wayatasib lunasabuhu bi Ismail labni Ibrahim alaihi wassalam. Alaihi wassalam. Ya. Wassalam. Ya, sip. Ya, nomor 3 ya, saya ulang. Wa huwa min nasli sadati Quraisyin. Dan dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min nasli, dari keturunan, ya, nasli keturunan sadati Quraisyin, ya. Sadat ini tokoh ataupun ataupun apa namanya, orang yang mulia gitu ya. Ada yang mau masuk. Sadati Quraisyin, ya, dari suku kabilah Bani Quraisy, ya. Kabilah Quraisy adalah salah satu kabilah yang di Mekah yang sangat besar. Asyrafi qabilatin, yaitu kabilah yang paling mulia, ya, fi Makkatal Mukarramah, di Mekah Al-Mukarramah. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dari keturunan, ya, yang memiliki kemuliaan daripada Quraisy. Jadi Quraisy ini adalah kabilah besarnya. Nah, nanti hadirnya jamaah sekalian, itu ada kabilah-kabilah kecil lagi, keluarga-keluarga kecil lagi di Quraisy ini, di Mekah ini. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk daripada kabilah yang sangat mulia di Mekah, yaitu kabilah Bani Hashim. Ya, namanya adalah kabilah Bani Hashim. Nah, kabilah Bani Hashim ini hadirin jamaah sekalian, kabilah yang sangat besar, kabilah yang sangat yang sangat mudah, yang sangat terbesar dan juga disegani oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, nanti kita akan bahas di yang keduanya, yaitu tentang nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu kabilah yang sangat besar, ya, di Mekah Al-Mukarramah, dari kabilah Bani Hashim. Karena nanti ini Quraisy ini rumah besar bagi orang yang tinggal di Mekah, ya. Ini kabilah yang sangat besar, ya, keturunan daripada Nabi Ismail alaihi salam, ya.
Nanti ada kabilah-kabilah kecil lagi. Misal seperti Rasulullah Bani Hashim. Ada namanya Bani Al-Muttalib. Nah, ini saudaranya Bani Hashim. Ada Bani Ada Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, ada Bani Umayyah, ada Bani Makhzum, ada Bani Taim, ada Bani Asad, ada banyak macam di situ. Itu semuanya kabilah-kabilah, ya, kabilah, dan nanti mereka dikumpulkan oleh satu namanya Quraisy. Kabilah mereka ini adalah orang Quraisy. Kenapa disebut dengan Quraisy? Karena salah satu kakek mereka, pongkolnya ini namanya Fihr. Fihr ini adalah wayun sabu ilaihi al-qabilah, dalam Maulid, ya, itu disebutkan Fihr inilah yang kemudian tunsabu ilaihil qabilah. Kabilah itu dinasabkan kepada dia. Itu kakek Rasulullah yang keberapa? Enggak salah yang ke-10, namanya Fihr. Itulah yang kemudian disebut dengan Quraisy. Jadi anak cucunya Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy. Nomor 3 ya itu. Nomor 4, wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibni Ibrahim. Ya. Dan nasabnya ini menyambung. Yattasil itu artinya menyambung. Nasabuhu, nasabnya, bi Ismail, dengan Nabi Ismail bin Ibrahim. Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, hadirin rahmat Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, salah seorang ulama dari India. Ini dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum dijelaskan tentang asal muasal bangsa Arab. Ya, jadi ini bagus sekali kitab ini Ar-Rahiqul Makhtum. Kalau di kitab ini karena ini ringkasan tidak dijelaskan itu. Nah, dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu dijelaskan asal muasal bangsa Arab. Itu ada tiga pongkol lah, atau tiga kelompok asal muasal bangsa Arab. Ya, boleh. Nanti yang mau tulis silakan. Nanti insya Allah nih hadirin jamaah sekalian, mudah-mudahan ini ada tim Rumah Quran Al-Muslim di sini. Insya Allah nanti di akhir pertemuan, di akhir bulan Ramadan, kita akan ada ujian ini. Nah, nanti ujiannya boleh nanti dibuat di ini. Insya Allah yang menang lah akan dapat hadiah lah, kenang-kenangan dari kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat pasti hadiahnya ya. Apa aja nanti kita lihat. Insya Allah nanti ada hadiahnya. Jadi silakan dipelajari dengan benar, dicatat ya. Nanti insya Allah ada soal-soal yang akan kita berikan di akhir sesi nanti, di akhir bulan Ramadan, dan ada hadiah yang menarik dari kita. Jadi ini memungkinkan kita untuk sungguh-sungguh dalam belajar, mudah-mudahan ya. Nah, jadi tadi saya bilang bahwasanya asal muasal bangsa Arab itu ada 3 ya. Menurut para ahli nasab di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu ada 3 asal muasal bangsa Arab. Apa saja 3 itu? Yang pertama disebut dengan Al-Arabul Ba'idah. Al-Arabul Ba'idah, Arab Ba'idah. Apa ini Arab Ba'idah? Arab Ba'idah ini adalah Arab asli ya, yang sudah musnah. Al-Arabul Ba'idah ini Arab asli yang sudah musnah, yang sudah tidak bisa lagi dicari asal muasalnya. Al-Arabul Ba'idah. Siapa saja mereka ini contohnya? Contohnya yaitu yang pertama ya. Yang pertama yaitu kabilah misalnya kaumnya Nabi Hud, astagfirullahaladzim. Kaumnya Nabi Hud apa? Astagfirullahaladzim. Samud, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Ya, ini Al-Arabul Ba'idah, Arab yang sudah Arab asli klasik ya, Arab asli kuno, tapi sudah musnah. Jadi sudah tidak bisa lagi dicari asal muasalnya. Ini Arab misalnya kaum Ad, bangsanya kaum Nabi Saleh. Ya, ini tempatnya di Tabuk ya, perbatasan antara Saudi dan Yordan. Itu ada nama Madain Saleh ya, kota Nabi Saleh. Nah, itu ada bekas-bekasnya, bekas peninggalan kaum Samud kalau nggak salah di situ ya. Ada kaum Ad, kaum Nabi Hud. Di mana ini di Al-Ahqaf, Yaman. Ya, ada Madian. Madian ini kaumnya Nabi Syuaib. Ya, ini juga di Yordania sekarang masuk. Nah, itu adanya sekarang mereka bangsa Arab asli yang sudah musnah, yang sudah tidak bisa lagi dicari asal muasalnya. Ya, artinya sudah
tidak bisa lagi kita cari ini. Para ahli nasab, ahli sejarah mengatakan ini sudah musnah, nggak bisa lagi dicari asal muasalnya. Itu yang pertama, al-Arabul Aribah. Al-Arabul Baidah. Arab Baidah, Arab kuno, ya, Arab kuno klasik yang sudah musnah. Ya, itu biar kita memudahkan mengingatnya ya. Yang kedua, al-Arabul Baidah. Yang kedua, al-Arabul Aribah. Ya. Yang kedua, Arab Aribah. Apa ini Arab Aribah? Yaitu Arab klasik, ya, bangsa Arab kuno klasik, keturunan Yasju' ibnu Yas'ub ibnu Qahtan. Ya. Yasju' ibnu Yas'ub ibnu Qahtan. Nah, mereka ini bangsa Arab asli, ya, keturunan Qahtan atau disebut dengan Al-Arabul Qahtaniyah. Ya, ada yang disebut dengan Al-Arabul Qahtaniyah. Saya nggak tahu itu, saya pernah ngelihat pemain bola Saudi namanya Al-Qahtani, nggak tahu nih ada hubungannya atau tidak, tapi bisa jadi juga. Ya, ini disebut dengan Al-Arabul Qahtaniyah. Ini bangsa Arab asli. Aslinya dari mana hadirin jamaah sekalian? Aslinya dari Yaman. Jadi bangsa Arab asli itu Yaman. Awal muasal bangsa Arab itu Yaman. Ya, itu negeri awalnya bangsa Arab. Dahulu mereka ini punya kerajaan besar di Yaman. Namanya adalah Kerajaan Saba. Nah, namanya adalah Kerajaan Saba. Siapa Saba ini? Dulu pernah seorang ratu yang berkuasa. Namanya adalah Ratu Bilqis, Ratu Bilqis ya, yang kemudian mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman dan akhirnya masuk Islam dan diperistri oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ratu Saba ini orang Arab. Nabi Sulaiman bukan orang Arab. Nah, orang Bani Israel ya, orang Yerusalem situ, pusat kerajaannya di Al-Quds, di mana namanya di Palestina. Ya, sedangkan Ratu Bilqis itu di Yaman, di San'a sekitar daerah situ. Nah, hadirnya mas ini kerajaan sangat besar, kerajaan Saba, tapi kemudian mereka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka ini banyak kelebihan, ya, yang kemudian mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada mereka. Apa itu? Mereka punya bendungan yang sangat besar, ya, bendungan yang sangat besar, yang kemudian namanya Bendungan Ma'rib ya, sampai sekarang masih ada itu bekas-bekasnya di Yaman, Bendungan Ma'rib ya, yang kemudian bendungan ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut kejadian itu dalam surat Saba dengan kejadian Saidul Arim ya, yang kemudian banyak menghancurkan pertanian mereka yang sudah maju ya di zaman itu hadirnya. Jadi Yaman ini jangan kita ngelihat Yaman itu hanya padang tandus gitu ya. Banyak hadirnya jamaah sekalian itu yang pohon-pohon hijau itu banyak di Yaman ya. Daerah Ma'rib, beberapa daerah itu sangat subur ya tanahnya, bahkan ada tanaman sayur-sayuran di sana di Yaman itu. Nah, maka ini Arab yang kedua, yaitu Arab apa? Arab Al-Aribah, Arab asli, asal muasal bangsa Arab yang asli, keturunan Al-Qahtan ya, aslinya adalah dari Yaman. Ya, aslinya adalah dari Yaman. Ini yang kedua. Jadi Arab asli, makanya Al-Arabul Aribah, Arab asli. Yang ketiga, ya. Nah, ini yang ketiga adalah Al-Arabul Musta'ribah. Arab al-Musta'ribah artinya Arab yang terarabkan. Arab yang terarabkan. Kenapa disebut dengan Arab yang terarabkan? Karena aslinya mereka ini bukan orang Arab, tapi terjadi asimilasi, ya, terjadi pertemuan, akhirnya mereka menjadi bangsa Arab. Siapa mereka ini? Mereka ini adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Dan ini Nabi Muhammad SAW ada di kelompok yang ketiga ini. Al-Arabul Musta'ribah, Arab yang terarabkan. Kenapa yang terarabkan? Karena Nabi Ismail bukan orang Arab. Ya. Nabi Ismail orang mana? Nabi Ismail, bapaknya Nabi Ibrahim orang Irak. Bapaknya orang Irak, Babilonia. Ya, bapaknya itu Babilonia di Irak, lahirnya di situ. Ibunya Siti Hajar dari mana? Dari Mesir. Ya, bapaknya dari Irak, ibunya dari Mesir.
lahirnya di Palestina, besarnya di Mekah. Wah, banyak tinggal nih. Ya, Ustaz Nabi Ismail ini. Kalau kita di sini kan nggak jauh-jauh nih, Betawi itu semuanya gitu kan, atau yang lain misalnya dari negara, dari kampungnya masing-masing. Kalau Nabi Ismail bapaknya dari Irak, Nabi Ibrahim dari Irak, ibunya dari Mesir. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu setelah kejadian pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia, kemudian dia mau dihukum oleh Raja Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim pergi ya dari Babilonia, dari Irak itu, kemudian pergi ke Yerusalem, ke Palestina. Nah, ketika sampai di Palestina, di Yerusalem, nah maka ketika itu Yerusalem ketika itu Al-Quds ya, itu sempat terjadi paceklik, kesusahan. Maka Nabi Ibrahim pergi ke Mesir untuk mencari bantuan di Mesir. Ternyata di Mesir, dia mendapatkan di Mesir ini dikuasai oleh seorang Fir'aun. Ya, Fir'aun ini bukan Fir'aun zaman Nabi Musa, tapi Fir'aun zaman Nabi Ibrahim yang sangat zalim. Ya, zalimnya itu apa? Fir'aun ini suka ngambil istri orang lain. Nah, jadi dia suka mengambil istri orang lain. Nah, Siti Sarah ini adalah wanita tercantik yang ada di dunia. Ya, jadi setelah Ibunda Hawa, kata Rasulullah, wanita tercantik itu adalah Siti Sarah. Siti Sarah ketika dia di Mesir, maka raja ini tadi cari intelnya, ya ketahuanlah ada seorang wanita cantik dari Palestina, dia datang ke sini, maka akhirnya ya pengen diambil secara paksa Siti Sarah ini. Tapi kemudian dengan kisah yang panjang tidak saya terangkan di sini, akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan bantuan kepada Siti Sarah dan akhirnya dibebaskan oleh raja ini, dan akhirnya ya si raja Fir'aun ini, Fir'aun zaman Nabi Ibrahim ini minta maaf dengan Nabi Ibrahim, kemudian memberikan, dalam riwayat dikatakan, ada satu riwayat mengatakan budak, seorang budak ya kepada Siti Sarah ya. Tetapi dalam riwayat yang lain dikatakan itu bukan budak, tapi anak kandungnya sendiri yang dia berikan kepada Siti Sarah. Siapa itu? Itulah yang disebut dengan Siti Hajar, ibunya daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, pulang kembali lagi ke Palestina. Kemudian Nabi Ibrahim tidak punya anak dari Siti Sarah, ya lama mempunyai anaknya, dan akhirnya Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan akhirnya melahirkan seorang anak bernama Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail itu bukan orang Arab, tapi kemudian ya Allah perintahkan ya untuk membawa anak dan istrinya ini ke Mekah. Di sana sebagaimana kita ketahui ditinggalkan ya, kemudian Siti Hajar berdua doang dengan perlengkapan yang sangat sedikit, kemudian kehausan, mencari-cari minuman, mencari-cari air tidak dapat, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan atau berikan kepada Siti Hajar sumur Zam-Zam ya. Itu diberikan air, kemudian ditutup-tutupin, dibendung oleh Siti Hajar, maka dia sebutkan dengan nama Zam-Zam. Zam-Zam. Zam-Zam itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani. Bahasanya bahasa Palestina gitu, artinya berkumpul. Zam-Zam. Nah, maka ketika sumur Zam-Zam ini didapatkan oleh Siti Hajar, tadi di Yaman kita sudah bahas ada bendungan yang hancur. Ya, maka orang-orang Yaman banyak melakukan imigrasi. Salah satu kabilah yang melakukan imigrasi ini, ada satu kabilah besar namanya Bani Jurhum, melakukan imigrasi. Ketika mereka sampai di tengah jalan, mereka melihat ada burung di atas Mekah. Ya, mereka lihat, wah ini kalau ada burung berarti ada air. Akhirnya diutus utusan, ternyata benar di situ ada seorang wanita bersama bayinya, bersama anaknya yang menguasai sebuah air. Akhirnya mereka minta air tersebut, dan akhirnya mereka minta izin untuk tinggal di samping sumur Zam-Zam ini, dan akhirnya hadirnya jamaah sekalian dari sumur Zam-Zam ini, kemudian mereka tinggal di situ, ya mereka beranak pinak di situ, dan salah satu anak daripada kepala suku mereka dinikahi oleh Nabi Ismail. Jadi Nabi Ismailnya bukan orang Arab, tapi nikah dengan anak orang Arab, perempuannya. Ya, orang dari kabilah Bani Jurhum. Maka tadi kita bilang yang ketiga ini adalah Al-Arabul Musta'ribah, Arab yang terarabkan. Karena kenapa? Nabi Ismail alaihissalam bukan orang Arab, ya, bukan orang Arab. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pilih dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari keturunan Bani Israel, ya, dari keturunan Nabi Yakub alaihissalam.
Ini yang nomor 1. Ya, ini ada kalau dilihat di ininya ya ada 1, 2 itu ada asilah, nggak kita bahas ya, nggak kita bahas. Kita langsung ke nomor 2. Ya, kita langsung ke nomor 2. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Ada yang bisa baca nomor 1 dan nomor 2? Silakan. Ada yang bisa baca nggak nih? Ya, bujang lagi Jang, baca Cang. Mana si bujang? Jang. Ada. Siap. Ayo, lanjut baca Jang. Wali nomor 2, nasabuhu yang halaman 2, nasabuhu wa wafatu walidihi. Halaman 7. Halaman 6. Hah? Halaman 6. 6. Oh ini. Ya, nasabuhu wa wafatu walidihi. Walidu Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Abdi Manaf bin Qusay ya bin Kilab. Kelas. Ya, nomor 2. Lanjut. Ya, nomor 2. Wa ummuhu Aminah bintu Wahbi bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. Ya. 1, 2. Khalas. Nomor 2, nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabnya dan kematian ayahnya. Walid itu ayah ya. Walidah ibu. Nasabnya dan kematian, wafatnya ayahnya. Waliduhu bapaknya. Siapa nama bapaknya Rasulullah? Nama ayahnya Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Nah, ini cuma sampai 5 ya, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas. Ya. Jadi Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Itu dari pihak bapaknya. Dari pihak ibunya ya, wa ummuhu, dan ibunya Aminah, nama ibunya adalah Aminah bintu Wahab, anak Wahab, ibni Abdi Manaf, anak Abdi Manaf, ibnu Zuhrah, ibnu Kilab ya. Rasulullah SAW dari pihak ayahnya, kabilahnya adalah kabilah Bani Hashim ya, kabilahnya adalah Bani Hashim. Nah, kabilah Bani Hashim. Masih ada nggak hadirin jamaah sekalian Bani Hashim sampai sekarang? Masih ada. Ya, kabilah Bani Hashim itu masih ada sampai sekarang dan masih hukumnya sama. Kabilah Bani Hashim tidak boleh mendapatkan zakat. Jadi kalau ada Bani Hashim ya, baik itu dari keturunan. Jadi kata para ulama nasab yang disebut dengan Bani Hashim itu keturunan Ali, keturunan Uqail, keturunan Ja'far, dan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib. Ada 4 keturunan. Ya, ini keturunan Bani Hashim yang hukumnya sampai sekarang tetap sama. Tidak boleh menerima zakat. Jadi Bani Hashim ini nggak boleh menerima zakat. Ya. Waliduhu bapaknya. Ya. Nah, sedang dari bapaknya dari kabilah ini kita akan bahas ya, dari Bani Hashim ini. Nah, yang kedua ibunya. Ibunya dari Bani Zuhrah. Nah, ibunya dari Bani Zuhrah. Di sini ada ini ya. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ya. Ya, bin Zuhrah bin Kilab. Ya. Oke, ayahnya kita akan bahas ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah. Jadi Abdullah ini adalah anak daripada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah anak daripada Hashim. Ya. Hashim adalah anak daripada Abdi Manaf. Abdi Manaf adalah anaknya Qusay bin Kilab. Nah, yang paling besar ketokohannya di antara kakek Rasulullah SAW yang pertama adalah Qusay bin Kilab.
Ini tokoh yang sangat besar di antara orang-orang Quraisy, ya, di antara orang-orang Quraisy. Qusay bin Kilab ini. Kenapa dia menjadi tokoh yang sangat besar? Karena dialah yang mampu mengumpulkan kembali Quraisy dan kemudian merebut kota Mekah yang sebelumnya pernah dikuasai oleh Bani Khuza'ah. Ini ada kisahnya yang sangat panjang mengenai ini. Jadi Mekah dulu pernah, orang-orang Quraisy pernah terusir dari Mekah, digantikan oleh Bani Khuza'ah. Ya, digantikan oleh Bani Khuza'ah. Dan yang mampu mengembalikan, menyatukan orang-orang Quraisy ini kakeknya Rasulullah yang bernama Qusay ibnu Kilab, ya, yang namanya Kak Qusay bin Kilab. Nah, hadirin jamaah sekalian, ya, Qusay bin Kilab punya anak beberapa orang, ya, salah satunya ada dua, yaitu Abdi Manaf dan Abdiddar. Abdiddar pengganti Qusay bin Kilab, pemimpin Mekah ketika itu Abdiddar, baru kemudian digantikan adiknya yaitu Abdi Manaf. Nah, tapi di zaman Qusay, Abdiddar dan Abdi Manaf, Quraisy masih satu pemimpin. Baru kemudian setelah Abdi Manaf meninggal dunia, maka terjadi perpecahan di antara kabilah Quraisy yang ada di Mekah. Banyak di antara mereka yang minta pembagian kekuasaan. Akhirnya Bani Abdi Manaf, yaitu anak keturunan Bani Abdi Manaf, anak keturunan Abdi Manaf kakek Rasulullah, diberikan tugas. Apa tugasnya? Yaitu tugasnya adalah membagikan minuman untuk orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Dan ketika diundi siapa yang mendapatkan tugas ini, yaitu Hashim, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hashim ini yang mendapatkan tugas untuk siqayah, memberikan minuman kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Nama aslinya hadirin jamaah sekalian, Hashim ini tokoh Arab, tokoh Quraisy yang sangat hebat, sangat besar dan disegani, dan dia juga orang yang sangat kaya raya. Hashim ini kakek Rasulullah. Nama aslinya itu bukan Hashim. Ya, nama aslinya bukan Hashim. Siapa nama aslinya? Nama aslinya adalah Al-Amru. Ya. Nama aslinya adalah Al-Amru. Kenapa beliau diberikan nama Hashim, dijuluki Hashim? Hashim itu artinya adalah yang meremukkan. Ya. Meremukkan. Hashim. Nah, kenapa dia disebut dengan Hashim? Karena dia kerjaannya adalah memberikan roti yang diremukkan. Jadi ada roti yang diremukkan kemudian disiram dengan kuah daging. Jadi roti diremukkan kemudian disiram dengan kuah daging, yang mana itu adalah makanan yang paling elit pada zamannya. Jadi, makanan yang paling elit adalah makanan itu, roti yang diremukkan kemudian dikasih kuah daging. Siapa yang memberikan itu? Hashim. Kepada siapa? Kepada semua orang yang menunaikan ibadah haji. Jadi orang yang haji di zaman itu makannya ditanggung, semuanya makannya ditanggung. Wah, kurang kaya apa ini? Kalau orang zaman kita sekarang nanggung serumah aja susah. Ya, ini satu, semua orang yang menunaikan ibadah haji ditanggung makannya selama ibadah haji oleh seseorang tokoh Quraisy yang sangat besar, namanya adalah Hashim. Dan makanannya adalah makanan yang paling mewah, roti yang diremukkan yang kemudian dikasih kuah daging. Ya. Nah, Hashim punya beberapa orang anak. Ya, Hashim ini punya beberapa orang anak. Tapi di antara perjalanan kehidupan Hashim ini, dia pernah pergi ke Syam. Ya. Sebelum dia pergi ke Syam, dia mampir dulu ke Madinah. Ya, dulu namanya belum Madinah. Dulu namanya adalah apa? Yathrib. Ya. Ketika dia sampai di Yathrib, dia menikah dengan orang Yathrib, dengan perempuan Yathrib. Ya. Namanya adalah Salma binti Amru. Ya, namanya adalah Salma. Nikah dia dengan Salma ini di Yathrib ataupun di Madinah. Setelah dia menikah, dia pergi ke Syam. Ternyata ketika dia sampai ke Syam, dia meninggal dunia di Syam. Sampai sekarang makamnya kakeknya Rasulullah yang namanya Hashim ini masih ada. Tepatnya di mana? Tepatnya di Gaza, Palestina. Ya, ada makamnya kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hashim. Makamnya ada di sana di Gaza, Palestina. Nah, dia ketika menikah ini punya anak. Nama anaknya adalah Syaibah. Nama anaknya adalah Syaibah yang ada di Madinah.
ya, yang ada di Yathrib. Kenapa disebut dengan Syaibah? Syaibah itu artinya uban. Karena di rambut si Syaibah ini ada tanda kelahirannya, itu ada uban, maka disebut dengan Syaibah. Nah, hadirin jamaah sekalian, dalam satu kehidupan Syaibah ini dibawa pulang oleh saudaranya Hashim namanya Al-Muttalib. Ya, ketika dibawa pulang, Al-Muttalib membawa Syaibah ini menaikin keledai. Ya, Al-Muttalibnya berjalan sedangkan keponakannya ini duduk di atas keledai. Ya. Kemudian orang-orang mengatakan, "Oh, si Al-Muttalib sudah membeli budak di Madinah." Maka dipanggillah dengan dia Abdul Muttalib, budaknya Muttalib. Jadi nama aslinya bukan Abdul Muttalib, nama aslinya adalah Syaibah, tapi dipanggil menjadi Abdul Muttalib. Dipikir itu adalah budaknya Al-Muttalib, padahal itu adalah keponakan Al-Muttalib. Ya, jadi ini kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masya Allah, Abdul Muttalib juga menjadi pemimpin besar di Mekah. Bahkan beliau yang kemudian menemukan kembali sumur Zamzam setelah hilang beberapa ratus tahun. Abdul Muttalib punya banyak anak. Salah satu anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib adalah Abdullah. Ya, anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib adalah Abdullah. Ya. Dalam salah satu kehidupan Abdullah pernah ingin disembelih oleh Abdul Muttalib. Ya, Abdullah ini pernah ingin disembelih oleh Abdul Muttalib karena nazar. Abdul Muttalib pernah nazar, kalau saya diberikan 10 orang anak laki-laki, salah satunya akan aku korbankan di samping Ka'bah. Ya. Nah, maka ternyata setelah diundi yang keluar namanya adalah Abdullah, anak yang paling dia cintai. Nah, tapi hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, tapi itu tidak terjadi karena kenapa? Kemudian dilarang oleh anak-anaknya, salah satunya oleh Abu Talib dan juga oleh pemimpin-pemimpin Quraisy yang lain, dan akhirnya diurungkan niatnya itu, tapi kemudian diganti dengan mengorbankan 100 ekor unta. Jadi untuk mengganti nazar dia ini karena ingin menyembelih Abdullah ini, diganti dengan dia menyembelih 100 ekor unta. Wah, jadi pemimpin besar juga Abdul Muttalib ini. Ya, makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, aku adalah anak 2 orang yang disembelih. Siapa itu? Ismail dan Abdullah, bapaknya. Nah, bapaknya dalam perjalanan hidupnya setelah dia selamat dari peristiwa penyembelihan ini, akhirnya menikah dengan ibunya Aminah. Tidak beberapa lama menikah, Abdullah melakukan perjalanan ke Madinah, ke Yathrib. Ya, bertemu dengan saudara-saudara dari ibunya, dari neneknya di sana. Ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, juga ada perjalanan bisnis di situ. Kemudian akhirnya Abdullah jatuh sakit di Madinah, ya, ataupun di Yathrib ketika itu. Ibunya sedang mengandung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika ayahnya meninggal dunia ini. Itu ayahnya Rasulullah SAW. Ibunya Aminah binti Wahab, ya, anak Wahab. Ya, bin Abdi Manaf, anaknya Abdi Manaf. Tapi ini bukan Abdi Manaf yang sama dengan ayahnya Rasul, orang yang berbeda. Karena binnya adalah bin Zuhrah, ya. Kemudian Ibnu Kilab, ya. Nah, Kilab sama dengan kakek Rasulullah. Kilab dari ayah dan dari ibu sama. Makanya di nomor 3 saya langsung baca saja, ya. Nomor 3, ya, silakan yang mau lihat di itu tadi. Fatajtami'u ummuhu, ya, maka bertemu. Tajtami itu artinya bertemu. Ummuhu, ibunya, ma'awalidihi, sama ayahnya. Jadi bertemu antara ayah dan ibunya, nasabnya maksudnya, fi jaddihi, di kakeknya, al-khamis, yang kelima. Nah, jadi nasab Rasulullah dan nasab ibunya itu ketemu di kakeknya yang kelima. Siapa itu? Wa huwa Kilabun, yaitu Kilab. Ya, tadi kan Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ya. Kemudian ibunya Aminah binti Zuhrah bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, jadi ketemu itu, kakeknya satu. Jadi Kilab punya beberapa orang anak, salah satunya adalah Qusay dan satunya lagi adalah Zuhrah, yang kemudian dua-duanya adalah kakeknya Rasulullah SAW. Nomor 4, walaqad tuwfiya waliduhu, dan telah wafat ayahnya, wa huwa fi batni ummihi, sedangkan Rasulullah SAW di perut ibunya.
wa umruhu samaniya asyrata sanatan, dan umur bapaknya itu ketika meninggal samaniya asyrata sanatan, 18 tahun. Masya Allah, masih sangat muda sekali. Ayahnya meninggal dunia umur berapa? 18 tahun, ya. Wa dufina bil Madinah, dan kemudian dimakamkan di Madinah atau di Yathrib. Nama dulu namanya adalah Yathrib, sekarang namanya adalah Madinah, ya. Wa dufina bil Madinah, dimakamkan di Madinah. Kalau dulu hadirnya mas sekalian masih ada makamnya ini. Ya, zaman dulu masih ada makamnya Sayyidina Abdullah ibni Abdul Muttalib di Madinah. Tapi hari ini sudah semenjak proyek pelebaran Masjid Nabawi sudah diratakan. Sudah nggak ada lagi, nggak tahu di mana makam ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Walam yatruk syai'an minal mal. Ayahnya ini tidak meninggalkan sedikit pun harta. Jadi ibunya ditinggalkan dalam keadaan biasa-biasa saja, dalam keadaan yang susah, karena ayahnya tidak meninggalkan harta, karena masih sangat muda sekali, ya. Kakeknya Abdul Muttalib memang orang kaya, tapi kan Abdul Muttalib punya banyak anak, bukan hanya satu anaknya. Ya, dari ibunya juga seorang tokoh besar, ya, tetapi ya Abdullahnya sendiri tidak meninggalkan warisan yang banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saja hadirin jamaah sekalian, ya, dua, nomor 1 dan nomor 2, mungkin nomor 3 lah kita sedikit lagi, ya. Wiladatuhu, nomor 3, ya, ini kita baca sedikit, ya. Wiladatuhu wa rada'atuhu. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal itsnin ats-tsani asyar min Rabiul Awwal amul fil. Nomor 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan bi Makkah, di Makkah, yaumal itsnin, pada hari Senin, ats-tsani asyar, tanggal 12, min Rabiul Awwal, tahun dari bulan Rabiul Awwal. Tanggal 12 Rabiul Awal, amal fil, tahun gajah. Nah, kita bahas kenapa disebut dengan tahun gajah. Nah, sudah kita tahu, ya, karena ketika itu, ya, ada sebuah pasukan yang sangat besar, yang pasukannya ini terdiri dari pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Abrahah. Ya, seorang raja yang bernama Abraha. Abraha ini dari mana? Abraha ini aslinya dari Habasyah. Ya, aslinya dari Habasyah, nanti tempat negeri kaum muslimin hijrah, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abraha dari Habasyah, Al-Habsyi, ya, orang Habasyah. Di mana Habasyah ini? Habasyah ini sekarang namanya Ethiopia. Ya, sekarang namanya adalah Ethiopia. Bahasa Arabnya adalah Habasyah. Nah, kemudian apa namanya? Abraha, dia seorang komandan yang kemudian disuruh untuk menaklukkan seorang raja yang sangat zalim di Yaman. Ya. Nah, kemudian dikalahkanlah raja ini. Setelah dikalahkan raja ini, kemudian Abraha menjadi pemimpin di Yaman. Yaman dikuasai oleh Habasyah. Ya. Kemudian karena Abraha ini beragama Kristen, ya, Habasyah ini Ethiopia agamanya Najasyi, nanti di zaman Rasul kan Najasyi ini agamanya Nasrani. Ya, karena Abraha ini agamanya Kristen, maka dia membangun sebuah gereja yang sangat besar di Mekah. Ya, saking besar dan megahnya, dia buat itu gereja yang dilapisi oleh emas. Maka dia sebut gereja ini dengan nama Ka'batul Yaman, Ka'bahnya orang-orang Yaman. Ya. Nah, di Abraha berharap agar kiranya orang Mekah ini tidak mengagungkan, ke orang-orang Arab ini tidak mengagungkan Ka'bah. Orang Arab kan setiap tahun ke Ka'bah haji, umroh, tawaf mereka. Nah, pengen dirubah oleh Abraha agar mereka ini ke Yaman saja, tidak usah ke Mekah. Maka dibangun gereja yang sangat besar, yaitu dia sebut dengan Ka'batul Yaman, Ka'bahnya orang-orang Yaman. Tetapi orang Arab tetap tidak mau, sampai akhirnya, ya, Abraha marah karena kenapa? Ada orang Arab Badui yang, mohon maaf, buang air besar di gereja tersebut. Nah, marah Abraha, maka akhirnya Abraha memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah. Menurut Abraha, yang bisa membuat orang Arab ini berpindah
dari Mekah ke Yaman itu hanya dengan menghancurkan Ka'bah. Maka dihancurkanlah Ka'bah. Ya, dia bawa pasukan yang sangat besar, ya dipimpin oleh dia sendiri dengan gajah-gajah yang sangat besar, dilawan oleh bangsa Arab tapi nggak mampu melawannya. Sampai terakhir ketika sudah mau masuk ke kota Mekah, orang Mekah sudah angkat tangan. Abdul Muthalib ketika itu pemimpin Mekah menemui Abraha, sudah angkat tangan, udah kita semuanya kabur semua, naik ke atas bukit. Nggak mampu kita lawan Abraha. Semua orang yang ingin mengalahkan Abraha nggak kuat. Pasukannya besar-besar, kuat-kuat. Ya. Tapi kemudian Allah berkata lain, Allah Subhanahu wa taala hancurkan pasukan ini dengan cara bagaimana Allah kirim sebuah burung. Ya, yang dalam Al-Qur'an kita sebut dengan apa? Toiran ababil, burung ababil. Padahal nama burungnya bukan burung ababil. Ya, tapi nggak tahu nama burungnya burung apa. Itu toiran ababil maksudnya adalah burung yang berbondong-bondong, burung yang banyak. Toiran ababil itu bukan nama burungnya adalah burung ababil, tapi burung yang berbondong-bondong. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya bawalah membawa min sijil, membawa batu dari api neraka, kemudian dilemparkan batu tersebut, kalau terkena kulit langsung melepuh seperti ka'asfim ma'kul, seperti daun yang dimakan oleh ulat. Ya, maka ketika itu Abraha kena, maka akan hancur semua kulitnya sampai kemudian hancur sampai jantungnya, sampai dadanya terbelah dan kemudian meninggal dunia. Dan kemudian akhirnya orang-orang Quraisy baru melihat bagaimana kebesarannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ka'bah ini. Makanya ketika orang-orang Quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW padahal Allah sudah membela mereka dulu, maka Allah turunkan surat Al-Fil mengingatkan mereka tentang bagaimana lemahnya mereka ketika itu dan Allah bantu mereka. Nah, maka hadirin jamaah sekalian, di tahun inilah kemudian Allah lahirkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Walaupun tanggal 12 Rabiul Awal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah. Ada para ahli sejarah yang mengatakan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12, bahkan ada yang mengatakan tanggal 30, macam-macam. Ya, tapi riwayat yang paling kuat itu 12 sama 9. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Tapi semuanya sepakat Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Ini saja mungkin kajian kita pada siang hari ini. Insya Allah di hari Senin yang akan datang kita akan lanjutkan. Kalau ada yang ingin ditanya silakan. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Itu chat apa tuh Kak? Oh, share screen. Oh ya, boleh juga nih, nanti besok-besok kita share screen ya. Ya. Yang lain cukup ya? Kalau cukup kita tutup dengan doa qaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.